ruang Zoom, ruang Meet ini. Sebelumnya izin share screen ya. Kok nggak bisa? Oke. Apa udah terlihat? Sudah. Oke. Jadi topik diskusi yang akan kami bahas itu tentang proses perkembangan dan hubungannya dengan proses belajar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nabila Salwa sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota dari kelompok 1 yang lainnya, yang pertama ada Syifa Amelia Sunardi dengan NIM 16, Nabila Dia Futuha dengan NIM 23, Alvin Kusuma Hapsari dengan NIM 34, Nabila Salamutia dengan NIM 39, dan Nailatul Hidayah dengan NIM 47. Baik, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Alvin Kusuma, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi yang pertama itu ada definisi perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Perkembangan ini melibatkan proses perubahan kualitatif yang mengacu pada fungsi-fungsi organ jasmaniah. Piaget berpendapat bahwa perkembangan mementingkan perkembangan intelektual dan perkembangan moral yang saling berhubungan. Perkembangan melibatkan beberapa aspek, yaitu pengalaman, transmisi sosial. Transmisi sosial itu penanaman nilai-nilai melalui pendidikan, belajar, penyesuaian diri atau adaptasi, serta bagaimana menghadapi realitas kehidupan. Dan kematangan yang dilakukan oleh individu dalam setiap aktivitasnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alvin. Selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa Amelia. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk melanjutkan materi. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada 3 faktor, yaitu aliran afatisme, aliran empirisme, dan aliran konvergensi. Adapun aliran afatisme ialah sebuah doktrin atau sebuah ajaran filosofis yang berpengaruh besar terhadap aliran pemikiran psikologi. Aliran ini hingga kini masih cukup berpengaruh di kalangan beberapa orang ahli, tetapi sudah tidak semutlak dulu. Terus yang kedua yaitu aliran empirisme. Empirisme itu kebalikan dari aliran sebelumnya, yaitu aliran afatisme. Adapun empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman indera manusia. Lebih intinya itu diperoleh melalui pengalamannya. Terus yang terakhir itu aliran konvergensi. Aliran konvergensi itu merupakan gabungan antara aliran afatisme dan aliran empirisme. Nah, aliran ini menggabungkan arti penting, yaitu hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Selanjutnya yaitu proses, tugas, dan hukum perkembangan. Adapun proses itu sendiri yaitu dapat diartikan sebagai rentetan atau deretan perubahan yang terjadi dalam perkembangan sesuatu. Kata proses perkembangan itu ialah tahapan perubahan yang dialami seorang siswa baik bersifat jasmani maupun bersifat rohani. Nah,
tugas dan fase perkembangannya itu ialah hal yang pasti bahwa setiap fase atau tahapan perkembangan kehidupan manusia senantiasa berlangsung seiring dengan kegiatan belajar. Hal-hal yang menimbulkan tugas-tugas perkembangan itu ada 3. Yang pertama, kematangan fisik. Yang kedua, dorongan cita-cita. Yang ketiga, tuntutan kultural masyarakat. Adapun kematangan fisik itu adanya fase perkembangan tertentu dari fisik. Dari awalnya fisik kita lahir kan bayi hingga dewasa saat ini. Terus yang kedua itu adanya dorongan cita-cita dorongan cita-cita sehingga psikologis manusia itu seiring waktu sedang berkembang itu dengan sendirinya. Terus adanya tuntutan kultural masyarakat, yaitu adanya kayak seperti dorongan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syifa atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Naila Lailatul. Kepadanya dipersilakan. Naila. Mohon maaf, Naila, suaranya belum terdengar. Baik, mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis. Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum perkembangan. Hukum perkembangan di sini ada hukum konvergensi. Hukum perkembangan ini ada seperti hukum pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungan pendidikan. Seperti pembawaan dari sifat, itu juga termasuk. Selanjutnya ada hukum perkembangan dan pengembangan diri. Hukum perkembangan dan pengembangan diri ini ada pada saat kita waktu masih balita. Seperti saat kita sedang lapar, itu kita nangis, itu contohnya. Selanjutnya ada hukum masa peka. Hukum masa peka di sini menurut M. Montessori, dalam perkembangan anak terdapat suatu saat yang sangat tepat bagi suatu fungsi untuk dapat berkembang dengan baik sekali, atau sangat sensitif dan sangat mudah untuk merespon stimulus yang datang kepada dirinya. Selanjutnya ada hukum keperluan belajar. Hukum keperluan belajar di sini terutama diperlukan sekali, terutama pada perkembangan fungsi-fungsi psikis kita. Seperti contohnya kemampuan berjalan. Secara lahiriah dapat diperkirakan akan muncul dengan sendirinya. Ternyata masih juga diperlukan belajar.
Jadi kita perlu sekali hukum keperluan belajar. Selanjutnya ada hukum kesatuan anggota badan. Hukum ini sebagai proses perkembangan fungsi-fungsi organ jasmaniah tidak terjadi tanpa diiringi proses perkembangan fungsi-fungsi rohaniah. Selanjutnya ada hukum tempo perkembangan. Hukum ini diistilahkan sebagai tempo yang artinya waktu atau masa. Selanjutnya ada hukum irama perkembangan. Di hukum ini perkembangan itu tidak selalu dengan irama perkembangan yang konstan, tetapi kadang dengan irama yang cepat dan irama yang bahkan kadang-kadang lambat. Selanjutnya ada hukum rekapitulasi. Hukum ini dikatakan bahwa perkembangan psikis individu akan terjadi pengulangan urutan tingkah laku dari perkembangan nenek moyang suatu bangsa. Next. Nah, di sini ada perkembangan fisik siswa. Perkembangan motor fisik siswa, proses perkembangan fisik anak berlangsung kurang lebih selama 2 dekade atau 2 dasawarsa sejak ia lahir. Selanjutnya ada perkembangan kognitif siswa. Menurut para ahli psikolog kognitif, pendaya gunaan kapasitas ranah kognitif manusia sudah mulai berjalan sejak manusia itu mulai mendaya gunakan kapasitas motor dan sensorinya. Selanjutnya ada perkembangan sosial dan moral siswa. Upaya penumbuhan kembangan sumber daya manusia melalui proses hubungan interpersonal yang berlangsung dalam masyarakat yang terorganisasi. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naila atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nabila Dia Futuha. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan. Selanjutnya terdapat arti penting perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa. Program pengajaran di sekolah yang baik adalah program yang mampu memberikan dukungan besar kepada para siswanya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan mereka. Selanjutnya, terdapat juga manfaat dari proses perkembangan, yaitu guru dapat memberikan layanan bantuan dan bimbingan yang tepat kepada para siswa relevan dengan tingkat perkembangannya. Selanjutnya, guru juga dapat mempertimbangkan waktu yang tepat untuk memulai efektivitas proses belajar mengajar di bidang tertentu. Upaya pengembangan fungsi ranah kognitif akan berdampak positif terhadap banyak hal, seperti kognitif sendiri dan ranah efektif, serta psikomotor seperti mengembangkan kecakapan kognitif, afektif, dan psikomotor. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila atas pemaparan materinya. Nah, setelah pemaparan materi yang sudah teman-teman saya berikan, berikut ini adalah contoh penerapan teori kognitif dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bentar ya guys. Yang pertama kali dilakukan adalah membuat frame. Jadi kalau tadi dibikin isinya dulu itu salah, yang benar adalah dibuat frame dulu baru diisi. Nah, untuk membuat alisnya juga ada patokannya. Yang pertama adalah di sini. Nah, patokan yang kedua adalah di sebelah kupil, yaitu di sini kita bikin titik.
Dan yang terakhir adalah di cuping sini. Nah, baru setelah itu kita bisa gabungkan garisnya. Nah, kalau udah jadi frame-nya, kita isi bagian dalamnya. Nah, kemudian jika sudah, kita gunakan sikat alis untuk merapikan bagian depan. Nah, jadi kira-kira seperti ini proses pembuatan alis. Sudah paham? Sudah. Nah, silakan dipraktekkan sebelah sini, dihapus dulu, dibikin pulang. Oh ya. Nah, oke, ini pembuatan alis sudah cukup bagus, sudah sesuai dengan prosedur. Nanti pertemuan selanjutnya kita melangkah ke step selanjutnya lagi. Yuk. Baik, jadi dari ilustrasi tersebut itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa teori kognitif dalam sebuah pembelajaran adalah teori yang mengedepankan potensi kemampuan dan pemahaman dari manusia tersebut. Aktivitas belajar pada diri manusia ini lebih ditekankan pada proses internal dalam berpikir, yaitu pengolahan proses informasi. Kegiatan informasi yang berlangsung di dalam proses kognitif tersebut akan mempengaruhi perubahan perilaku seseorang. Sehingga dalam hal ini seseorang yang tadinya tidak bisa membuat alis dengan teknik yang benar dan cara yang benar, setelah melalui proses belajarnya, ia bisa membuat alis dengan prosedur yang benar. Nah, kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah perkembangan adalah suatu tahapan dalam pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Dalam proses perkembangan, adanya berkesinambungan antara pertumbuhan yang lebih maju. Dalam perkembangan, adanya faktor dalam proses perkembangan ini yaitu aliran nafatisme, aliran empirisme, dan aliran konvergensi. Dalam perkembangan itu sendiri, adanya manfaat yang diraih serta upaya-upaya dalam pengembangan proses belajar siswanya. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Penanya kita batasin buat 3 pertama dulu ya. Yang mau bertanya boleh raise hand. Baik, Dewi, silakan. Iya, maaf sebelumnya izin off-cam karena jaringannya kurang stabil. Izin bertanya, kan kalau waktu pas kita kecil tuh ya, ditanya soal cita-cita, pasti kita jawabnya tuh pengen jadi dokter, terus pengen jadi guru, polisi. Tapi seiring berkembangnya kita, kadang cita-cita yang kita mau juga tuh ikut berubah. Nggak tahu ya ini kalian juga atau enggak, tapi yang aku rasain aku kayak gitu. Bisa karena misalkan aku habis nonton drama Korea gitu kan tentang jaksa, pengen jadi jaksa, terus tentang detektif, pengen jadi detektif, kayak gitu. Makanya kadang suka bingung kalau ditanya, sekarang cita-cita aku tuh apa gitu. Karena cita-citanya banyak dan berubah-ubah, itu gimana ya cara ngatasinnya gitu. Makasih. Oke, baik. Makasih Dewi pertanyaannya. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu ya. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Aku mau tanya. Iya, boleh Aura. Tadi kan ada faktor perkembangan dari tekanan masyarakat gitu ya. Kalau semisal nih kita hidup di kayak suatu lingkungan yang masyarakatnya tuh kayak nekenin kita gitu loh. Kayak banyak banget omongan-omongan yang malah bikin kita bukannya lebih berkembang, malah lebih down gitu ya. Terus juga kadang kan dari lingkungan keluarga itu lebih baiknya mengatasinya kita itu harus gimana tuh? Apakah harus menerima realistis aja atau gimana gitu? Makasih ya. Oke, makasih Aura pertanyaannya. Baik, satu lagi ada yang mau bertanya?
Boleh, Helmi? Silakan. Oke. Makasih Hilmi pertanyaannya. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Oke, izin menjawab pertanyaan Dewi yang kenapa sih kalau waktu kecil itu kita kalau ditanya pengen cita-citanya itu apa, dijawabnya pasti dokter, guru, polisi, kayak gitu-gitu. Karena menurut aku waktu kecil itu soalnya kita tuh kita tuh taunya itu profesi itu cuma ada itu karena di sekolah atau di media-media pembelajaran yang kita lihat waktu kecil itu kayak kebanyakan profesi yang dikenalin ke anak-anak itu kayak cuman itu aja. Nah, seiring berjalannya waktu, pas kita udah gede, pas kita udah tahu, ternyata tuh profesi tuh banyak ya, jenisnya. Terus kenapa kan Dewi nanya kenapa kalau misalnya kita nonton drama itu kayak nonton film atau apa kan kayak seru ya, di film itu orang itu profesinya kayak gini kayak gitu, terus kita jadi kepengen. Kalau menurut aku itu tuh kayaknya gara-gara kita terlalu keikut sama suasana nontonnya gitu nggak sih? Menurut aku kayak gitu. Nah terus tuh padahal kayak buat realitanya kita itu tahu sebenarnya kita tuh mau jadi apa, kita itu juga kayak harus tahu kita kita tuh senengnya di mana buat nanti kita cari profesi cita-cita kita itu kemana gitu. Menurut aku sih kayak gitu deh. Kejawab nggak? Iya sih. Berarti ya juga ya, kalau di drama kan cuma diliatin yang senengnya doang ya, gitu ya? Iya, kayak gitu. Oh, ya. Oke, aku paham. Makasih soal jawabannya. Iya, sama-sama. Apa ada yang mau nambahin? Teman-teman, kira-kira? Aku boleh nambahin? Boleh, silakan Ansa. Buat tadi pertanyaannya Dewi kan kenapa kalau misalkan kita kecil kita taunya profesi yang kayak cuma itu aja kayak polisi, dokter. Yang pertama karena lingkungan sekolah mengenalkan kita ke profesi itu tentang lingkup yang situ-situ aja, belum lingkup yang lebih luas. Terus kenapa kalau misalkan kita habis nonton sesuatu atau kita habis melihat sesuatu
kita pengen profesi kita jadi macam-macam gitu, jadi lebih banyak atau jadi berbeda-beda gitu. Kalau menurut aku sendiri, karena yang kita lihat itu bagian positifnya, kayak misalkan jadi jaksa, oh enak jadi jaksa, kerjanya di pengadilan, memutuskan keadilan dan segala macam. Sedangkan kita nggak tahu di belakang jaksa itu ada kekurangan atau kesusahan apa yang dihadapin sama jaksa. Terus gimana cara ngatasinnya? Kalau menurut aku, apa yang kita lihat dan apa yang kita nonton itu hanya bagian positif, walaupun ada bagian negatif, kita nggak turut merasakan gitu loh. Dan kayak, oh bagian negatifnya ternyata di sini aja. Dan belum tentu kita mau menerima bagian negatif itu kalau kita ada di situ. Sedangkan kalau misalkan emang profesi yang kita pengenin, pasti kita udah tahu sisi baik, sisi buruk, dan kita bisa nerima kekurangan ataupun kelebihan dari profesi yang kita pilih. Itu aja sih, makasih. Oke, makasih Kansa. Tambahannya ada yang mau nambahin lagi? Oke, ini sesi apa ini? Lagi cari jawaban dari teman-teman, Bu. Benar-benar. Ya, biar gak jeda, mungkin yang lain nggak usah menunggu, yang lain mungkin begitu tahu atau mungkin ada ide, silakan boleh langsung menyambut. Tidak fokus ke presentator ya, artinya terbuka, siapa saja bisa membantu ya. Oke, baik, Bu. Izin menjawab dari pertanyaannya Haura yang katanya masyarakat kayak gimana tanggapan kita atau cara kita mengatasi masyarakat warga sendiri yang sering menjatuhkan gitu ya. Kita kan sebenarnya makhluk, kita hidup bersosial, bertetangga, dan pasti kayak tinggal satu rumah itu nggak mungkin nggak ada masalah. Pasti selalu ada kendala-kendala kayak bahkan omongan, bahkan perilaku yang kadang nyakitin. Nah, kalau menurut kelompok kami, cara yang paling pertama dilakukan, kita tuh jangan bereaksi kayak kita nih merasa yang gimana-gimana gitu, kasih reaksi biasa aja. Terus jangan sampai kita tuh terpancing emosi, hal yang gitu, kayak malah jelekin balik gitu-gitu. Terus habis itu kalau misalnya hal tersebut masih
masih juga tuh mancing orang-orang di sekeliling kita, ngejatuhin kita ajak diskusi, kita ngomongin apa alasan mereka ngomong kayak gitu. Itu sih kalau menurut kami. Mungkin ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, jadi kalau misalnya ada perkataan orang lain yang bikin kayak kita sedih atau down itu, usahain kita bisa tetap berlapang dada. Terus misalnya kita dengar komentar orang, jangan sampai kita mengurungkan niat gitu buat ngelakuin sesuatu, tapi jadiin komentar orang itu sebagai motivasi kita untuk lebih baik ke depannya. Menurut saya gitu. Ada yang ingin nambahin lagi? Izin menambahkan, kan bahwa tuh kalau aku setuju sama yang Nabila Dia Futuha, reaksinya biasa aja, reaksinya biasa aja, karena yang menjalankan cita-cita itu kan diri kita sendiri. Nah, jadi mungkin bisa terserah kita gitu loh, kan karena yang ngejalanin kita sendiri. Dan cita-cita itu menurut saya itu penting, karena bisa memberikan sebuah gambaran tentang perwujudan apa masa depan kita dan sebagai motivasi dalam hidup untuk lebih maju lagi gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Dari teman-teman ada yang mau nambahin nggak? Atau mungkin Aura udah terjawab atau belum? Iya, terjawab. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Yomi. Kan tadi jadi kesimpulannya kayak kapan bakat anak mulai muncul katanya. Terus nih menurut Dokter Rizka Herli Afifah di sini, bakat anak itu ada sejak anak berusia 2-5 tahun. Kenapa kok suka jadi berbeda-beda, jadi ganti-ganti? Karena di masa anak-anak itu terkadang anak-anak itu suka merasa bosan. Misalnya kayak kita awal-awal lagi suka melukis. Terkadang anak-anak itu suka merasa bosan dan ganti seperti itu. Apakah jelas? Adakah yang ingin menambahkan? Oke, jadi semua pertanyaannya udah terjawab ya teman-teman. Mungkin presentasi dari kelompok kami selesai, kurang lebih. Ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Dewi atau gimana Bu?